Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi barengan Tata Gibrik dan kali ini kita di acara Imajinasi Krik-Krik. Bagi yang baru nonton Imajinasi Krik-Krik, silakan like, follow, dan subscribe. Dan bagi yang baru pertama kali juga nonton, jangan khawatir karena ini memang baru produksi pertama. Ya, dan di Imajinasi Krik ini kita akan menyelami lebih dalam bagaimana pikiran-pikiran krik-krik bisa mempengaruhi kehidupan kita semua. Dan seperti layaknya orang menyelam, semakin dalam kita menyelam, semakin kita tidak tahu jalan pulang. Nah, saya nggak tahu jawab kalau hal itu terjadi pada teman-teman yang nonton semua Imajinasi Lirik pada kali ini. Dan sudah ada di sebelah saya, Kang Rikrik Rizkiana. Assalamualaikum, Kang Rikrik. Ini saya baru kali ini memandu acara Imajinasi Rikrik yang saya nggak tahu kita mau imajinasi soal apa ini, Kang? Ya seininya aja, pengennya pada saat kita ngobrol nih, apa inspirasinya kita ngomong aja gitu kan. Ya nggak tahu ya, ya siapa tahu ada ilham gitu kita bicara apa gitu ya. Nah cuma mungkin untuk kali ini ada satu hal yang aku tuh gemes gitu ya. Sekaligus juga galau gitu ya, karena aku baru aja nyadar gitu ya bahwa ada yang salah ya rasanya gitu menurut imajinasi aku, ada yang salah dengan sistem pendidikan yang selama ini kita terapkan yang tidak hanya di Indonesia, bahkan aku pikir sih di dunia juga gitu ya. Di mana sistem pendidikan yang diterapkan itu aku curiga ya nggak tahu ini halu atau seperti apa ya, curiga bahwa kita ini semua terjebak dalam kesesatan ya, yang kemudian membuat kita keluar dari keluar dari fenomena yang alamiah, yang sebetulnya menjadi hal yang natural, yang merupakan tuntutan natural dari kita gitu ya, yang sebetulnya juga bisa dibilang harusnya kita senantiasa harmonis terhadap sunatullah. Nah jadi ini berangkat kepada satu pernyataan sebetulnya dari Allah gitu ya, firman Allah gitu ya, yang aku juga nggak tahu ya secara lengkapnya seperti apa, cuma mungkin harusnya ini menjadi pengetahuan umum dan nggak bisa dibantah oleh siapapun termasuk kiai-kiai besar gitu ya, bahwa seorang manusia ini mulai dicatat kesalahannya ya, menjadi dosa ya, itu sejak dia memasuki akhir baliknya. Kalau bahasa agama tuh udah fase mukalaf, kena hukum, ya, kena sanksi. Oke. Ata lebih paham ya. Saya gini pernah pesantren kilat. Pesantren kilat. Nah jadi dinyatakan, difirmankan sama Allah bahwa setiap manusia itu sudah mulai dicatat dosanya, kesalahannya ketika dia memasuki masa akhir balik. Ya. Nah artinya sebetulnya mestinya ya, kalau menurut imajinasi aku, mestinya pendidikan itu mesti selesai atau sudah bisa melengkapi seorang manusia untuk bisa memiliki pengetahuan dasar dan setidaknya keahlian dasar itu pada saat dia menjelang
akil balik. Ya kira-kira umur 15 tahun lah kalau untuk laki-laki. Ya. Ya. Kalau umur untuk wanita bisa lebih Lebih cepat. cepat. Dari itu ya. Dulu Ya, kalau nggak kira-kira salah Aisyah 9 tahun udah boleh nikah. ya 9 tahun atau 10 tahun lah Ya. itu sudah menstruasi kan gitu ya. Nah, ketika itu kemudian sebenarnya udah bisa dibilang memasuki akil balik. Nah, artinya nih kita semua orang tua gitu ya, guru-guru ya, yang mengaku ustadz, yang mengaku guru besar siapapun gitu, sebetulnya harusnya memiliki mindset di dalam memberikan pendidikan kepada setiap anak itu ya, dengan milestone, dengan uh, mindset bahwa anak mesti siap ya memasuki masa akhir baliknya. Ya. Karena apa? Karena seharusnya ketika dia memasuki masa akhir baliknya, dia nggak boleh salah, ya, dia nggak boleh melakukan hal-hal yang negatif yang memang kemudian itu akan dicatatkan oleh Allah sebagai dosa. Kan gitu. Nah, jadi tugas kita sebetulnya mempersiapkan mereka ya untuk memasuki masa akhir balik. Nah, kita ini dengan sistem pendidikan yang ada ini seolah-olah ya terjadi manipulasi terhadap usia seorang manusia, usia anak-anak seorang manusia, ya, yang seolah-olah sebetulnya kita ini jadi masih dianggap anak-anak, ya itu sampai mungkin selepas kuliah, ya kira-kira usia 21 tahun ya, kali ya. 21 tahun. Nah, itu artinya seolah-olah kita membuat anak-anak itu ya menjadi lalai terhadap kewajibannya, tanggung jawabnya, resiko dan sebagainya gitu ya, yang apa yang dia buat ya, yang seolah-olah kita permisif terhadap itu semua hingga anak-anak itu selesai kuliah. Gitu. Kita seringkali lupa untuk mengatakan pada anak-anak itu bahwa kamu sudah akil balik, jadi bukan anak-anak lagi, kamu sudah memasuki masa dewasa, di mana itu terjadi ketika kamu ketika kamu memasuki usia akil balik. Ya. Dari situ kemudian seharusnya kamu nggak boleh melakukan kesalahan yang itu kemudian akan dijatuhkan sebagai dosa. Nah, katakanlah misalnya rata-rata manusia usia 15 tahun itu kan kira-kira kalau di kita nih dengan sistem pendidikan yang ada, anak-anak itu baru lulus SMP. Kategorinya remaja kalau dalam bahasa psikologi. Persis, remaja. Nah, itu ketika anak itu lulus SMP lah kira-kira ya. Itu 15 tahun kan gitu. Nah, disitulah seharusnya pendidikan itu bisa memberikan dia bekal ya, baik sistem nilai ya, bagaimana berperilaku, sopan santun dan sebagainya gitu ya, adab segala macam itu dalam konteks kehidupan sosial itu seharusnya sudah sampai pada tahap dia memahami ya bagaimana melakukan pergaulan sosial yang baik ya. Dan kemudian juga hal-hal yang sifatnya juga pergaulan yang sifatnya ilahiyah gitu ya. Nah, terus kemudian juga di situ dia seharusnya juga sudah memiliki keahlian. Karena apa? Karena ketika si anak memasuki masa akil balik, disitulah dia sudah mulai memiliki ketertarikan kepada lawan jenis kan. Ya kan? Nah, ketika dia jadi secara sunatullah, secara alamiah, secara natural gitu ya, bahwa si anak itu ketika sudah memasuki usia memasuki akil balik, dia sudah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Dan itu iya kan? Mesti salurkan atau enggak harus berpuasa misalnya. Persis. Nah, jadi ketika dia sudah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, maka ada tuntutan kepada dirinya dia untuk bisa eksis gitu loh. Ini kan istilahnya nih, kita masuk ke ya, aku sama Tata misalnya katakanlah sama-sama masuk ke masa akhir balik. Di situ kan kita bersaing.
Betul. kan gitu loh. Iya. Untuk misalnya mendapatkan gadis yang tercantik di desa Iya. dan kita di mana kita tinggal atau Betul. misalnya di sekolah kita misalnya gitu kan. Hmm. Nah untuk itu kita kan harus saling menunjukkan kejagoan kita kan gitu loh. Minimal Iya kan? kita punya life skill atau kecakapan hidup. Nah iya kan. Nah artinya ketika kita nggak punya keahlian apapun, maka yang paling simpel barangkali pikiran kita pada saat masuk akil balik itu adalah, wah gue mesti jago berkelahi, gue mesti jago apa namanya, gimana caranya bisa menarik perhatian cewek-cewek itu kan gitu. Udah gue mesti punya motor, gue bisa ngetrek segala macam gitu kan gitu. Gue bisa harus nunjukin gimana beraninya gue ngetrek gitu kan, gimana beraninya gue bawa senjata, gimana beraninya gue ketika terjadi apa namanya tawuran segala macam. Jadi hal-hal yang sifatnya fisik yang ujungnya kemudian bisa aku tunjukin ketika misalnya aku nggak punya keahlian apapun, gitu loh, ya. Dan itu adalah masa SMA, ya. Dan kita tahu masa SMA itu masa bengal-bengalnya kita, gitu loh. Ya kita nggak ada kayak nggak ada takutnya gitu. Kalau naik motor itu udah kayak punya nyawa 10 kan gitu kan gitu loh, ya kan. Nah jadi ada masa di mana ketika kita memasuki akil balik, kita nih sebetulnya sudah menjadi seorang yang risk taker. Pengambil resiko. Iya, risk taker. Artinya apa? Itu sebetulnya adalah bekal yang baik untuk memulai usaha. Tapi kadang-kadang orang tua kita kan masih ada rasa kekhawatiran. Makanya. Anak saya apakah cukup bisa mengambil resiko-resiko hidup yang mungkin lebih berat dari yang dipikirin sama orang tua. Betul. Memang kekhawatiran pasti ada. Tapi kan kita nggak bisa kemudian mengubah status si anak itu, ya, untuk misalnya tetap jadi anak-anak. Kita nggak bisa. Dia tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya, terkait dengan kesalahan-kesalahannya. Bahkan di mata hukum pun untuk beberapa hal dia harus bertanggung-jawabkan gitu ya. Meskipun seolah-olah dengan sistem yang ada, sistem hukum yang ada, seolah-olah anak itu baru dianggap dewasa ketika usia 17 tahun. 17 tahun, punya KTP, kan? kita bisa bikin SIM segala macam kan gitu. Tapi seharusnya ya anak itu sebetulnya ketika memasuki usia balik ya dia harus bertanggung jawab pada apa yang dia lakukan gitu. Nah, makanya disitulah kemudian terjadi permasalahan sosial kepada anak-anak remaja itu, tawuran segala macam itu karena apa ya, karena anak-anak itu sebetulnya sudah memasuki satu masa dia mesti eksis gitu. Sementara dia nggak punya keahlian. Ya kalau laki-laki misalnya tadi ngejago gitu ya kalau perempuan yang mempercantik diri ujungnya ya mohon maaf gitu ya akhirnya dandan abis lah gitu kan gitu, berpakaian seksi lah ya, lenggak-lenggok lah ya. Basic instingnya manusia kan memang untuk tertarikan. Iya, karena dia pun punya keinginan untuk menarik lawan jenis juga buat yang perempuan itu gitu. Sehingga ketika keahliannya dia nggak punya ya ketika dia tidak punya keahlian, maka yang akhirnya ujungnya yang ditonjolkan adalah fisiknya gitu loh, seperti itu. Dan itu bahaya karena disitulah kemudian permasalahan sosial sering terjadi. Ya mohon maaf, bisa pergaulan bebas, terus kemudian ya sampai terjadi hamil di luar nikah apa segala macam kayak gitu. Kenapa? Karena sudah sunatullahnya memang mereka masuk kepada tahapan itu gitu loh. Nah maka dari itu sebetulnya yang harusnya kalau menurut aku dipahami oleh seluruh pakar pendidikan, ahli pendidikan itu bahwa dia mesti gimana caranya membuat satu sistem pendidikan di mana di situ terdapat kurikulumnya gitu ya, itu yang bisa membuat anak-anak itu once memasuki akhir balik dia sudah siap kan gitu. Nah terus terang kalau menurut saya di dalam sistem pendidikan yang sekarang banyak hal yang ujungnya seringkali nggak digunakan oleh kita. Contohnya misalnya saya pengacara kan gitu, saya udah nggak ada lagi membutuhkan ilmu mengenai akal-akalan,
trigonometri, trigonometri, sin cos tangan. sin cos tangen, segala macam Iya, udah saya nggak pernah, ada saya gitu pernah loh. juga belajar, tapi sampai sekarang nggak ada manfaatnya Iya, buat saya sebagai seorang komedian, sebagai Iya host ya. makanya gitu kan, ya barangkali itu jadi jokes saja akhirnya kan gitu loh ya, karena apa, karena kita sendiri pada akhirnya, saya sendiri pribadi saya nggak menggunakan itu kan gitu loh. Jangan-jangan sebagai lawyer saya hanya membutuhkan skill ya, itu basic aljabar ya, ya dimana perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian Iya. misalnya gitu ya, terus kemudian saya butuh skill untuk menulis Iya, betul. ya, skill untuk membaca yang Betul. tidak hanya membaca dalam arti simple reading, tetapi misalnya membaca dengan memahami teori ilmu sosial dan sebagainya begitu. Ditambah lagi kemampuan bahasa ya, Inggris, Arab ya, bahasa Indonesia kan gitu. Jangan-jangan cuma itu. Iya, Ya kan? betul betul. Nah, sehingga apa? Sehingga harusnya dengan kemudian saya misalnya katakanlah ya basic itu semua misalnya aku bisa pelajari sampai kelas 3. Nah, baru udah setelah kelas 3 akan kemudian mengarah kepada apakah saya di sosial ataukah saya di eksakta misalkan gitu ya, itu bisa kelihatan sebetulnya. Ya sebetulnya bakat manusia ya itu kalau sepemahaman saya dari sisi ilmu pedagogik ya, dia itu udah bisa terdeteksi dari usia 3 tahun. Sebetulnya anak-anak itu udah bisa terdeteksi keberbakatannya itu di usia 3 tahun. Maka sebetulnya ketika dia misalnya memasuki selesai kelas 3 seharusnya dia udah bisa dipetakan. Ini sebetulnya kelihatannya bakat atau talentanya ke arah ilmu eksakta atau ilmu sosial. Itu sebenarnya udah bisa. Ya. Nah, melalui pengetesannya ada, seharusnya sudah kemudian mulai dipisah ya, untuk kemudian lebih fokus mempelajari dua hal itu ya secara berbeda. Nah, jadi harusnya ilmu yang kita dapat nih ya dari sisi saya menjadi orang yang misalkan diproyeksikan untuk berprofesi di bidang sosial misalnya gitu, maka sampai pelajaran SMA yang sosial ya, termasuk basic knowledge seperti matematika dan segala macam itu harusnya udah selesai di usia saya di waktu saya memasuki kelas 6 atau selesai lulus di kelas 6 SD lah kan gitu. Begitu pula yang punya bakat eksakta, dia mestinya ketika itu sudah lulus dengan kualitas ilmu eksakta yang diperlukan ya, atau sama dengan yang lulusan SMA gitu loh. Ya itu bisa dilakukan itu ya, karena sudah fokus kan itu. Nah, jadi ketika anak lulus SD itu kualitas dari sisi basic ilmunya untuk bisa memiliki keahlian itu sudah terpenuhi ketika dia sudah SD. Nah, setelah SD masuk SMP. Nah, SMP itu tinggal sebetulnya peminatan aja. Nah, peminatan dan keahlian gitu loh. Nah, 3 tahun itu kan sebetulnya kalau 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 dari sisi sekolah itu kan D3 ya. Betul. Ya. D3 itu 3 tahun kan gitu. Itu sudah cukup untuk memberikan keahlian yang basic yang bisa dijadikan sebagai bekal keahlian untuk bekerja. Dan itu untuk berkarya. Sesuai dengan imajinasi Kang Ririk bahwa di usia itulah akil balik itu udah mulai Persis, anak itu siap. disiapkan. Jadi di usia 15 tahun dia sudah bisa menjadi programmer misalnya. Di usia 15 tahun dia misalnya ya minimal kalau di dunia kesehatan dia sudah esket lah, belum sampai izin praktek tapi esket gitu ya. Ya, itu sudah selesai misalnya, atau terus kemudian di bidang teknik misalnya dia sudah bisa membuat desain alat sederhana atau dia bisa bikin rancangan bangunan sipil apa segala macam gitu ya, udah bisa ya, sehingga dia sudah bisa mulai kerja, bahkan dia sudah bisa mulai usaha. Dan di usia itu tadi kan seperti yang kita udah identifikasi bahwa anak-anak itu sudah siap menjadi seorang risk taker, atau dia secara alamiah sudah memasuki masa karakter risk taker gitu loh, sehingga bisa dibayangkan semangatnya anak-anak itu ya, ketika dia udah memiliki keahlian dia akan benar-benar berkarya.
dia akan menunjukkan kepada lawan jenisnya, nih gue punya keahlian, gue punya uang, Iya. ya udah mulai punya uang, udah bergaji nih kan gitu loh, Udah punya ya penghasilan udah sendiri. penghasilan sendiri, sehingga Apalagi yang dicari selain untuk pemenuhan hasrat persis, natural jadi sebagai seorang manusia itu. persis, jadi artinya nggak lama setelah itu mereka akan siap menikah. Wah, ini kalau imajinasi Rick ini benar-benar kejadian bisa tutup semua sekolahan dan bisa banyak orang komplain kan sekarang umur-umur segitu mana boleh nikah, ada rancangan undang-undang pernikahan di bawah umur yang Makanya kan ya sekarang ini dari imajinasi soal akil balik aja sudah bisa merembet kemana-mana. Iya, persis. Biasa. Makanya kan sekarang gini bro, ya aku kok jadi curiga bahwa orang yang mendesain sistem pendidikan ini sebetulnya ya menggunakan sistem pendidikan itu untuk mengendalikan populasi. Karena usia reproduksi anak itu yang seharusnya itu sudah dimulai ketika masa akil balik, itu seolah-olah dipanjangin masa ininya ya, masa anak-anaknya ya sehingga dia nggak istilahnya menjadi sesuatu yang salah secara sosial untuk menikah sampai kemudian usianya mungkin 20-21 begitu. Baru kemudian mereka menikah gitu kan. Sehingga ada masa reproduksi di mana anak orang-orang itu akhirnya nggak punya anak. Sehingga masa punya anak ya antara 20 sampai mungkin 40 tahun, cuma 20 tahun lah kali gitu ya. 40 tahun juga makin beresiko kan gitu. Jadi ini jangan-jangan ya bahwa yang bikin sistem pendidikannya memang mengarahkan kepada pengendalian populasi. Kemudian kedua, kalau menurut saya, ketika anak-anak itu ya sudah memasuki usia akhir balik, dia kan tadi risk taker, sehingga kalau dia dikasih modal untuk usaha, ini akan luar biasa sebetulnya. Mereka akan berani sebagai entrepreneur gitu kan, ya dia akan kemudian berani mengambil resiko dalam usahanya, sehingga potensi untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha besar ketika anak itu sudah mulai berusaha di usia 15 tahun ya itu lebih besar ketimbang seperti sekarang dininabobokan anak-anak sampai usia 21 tahun sehingga makin tua kita kan makin nggak risk taker sehingga ujung-ujung mereka hanya pemikirannya adalah jadi karyawan karena apa sudah makin tua malu kalau salah kan gitu loh ya udah nggak risk taker lagi gitu loh jangan memang sistem pendidikan ini didesain untuk kemudian membuat orang hanya jadi karyawan bukan entrepreneur lah sekarang mohon maaf gitu ya sistem pendidikan yang sama kan diterapkan di luar juga ya orang-orang seperti Bill Gates orang-orang seperti apa namanya Steve Jobs segala macam itu kan nggak selesai kuliah karena apa? Iya karena apa karena ketika SMA memasuki SMA itu mereka udah berusaha udah punya bisnis udah punya karya gitu loh ya ngapain juga mereka kuliah kan kenapa nggak langsung berbisnis kan begitu jadi orang-orang yang berhasil justru ketika dia lepas dari jebakan sistem pendidikan yang ada gitu loh tapi kalau tadi saya mau ungkit kembali flashback omongan Kang Ririk pertama kali di awal kita ngobrol bahwa tuntunan ilahiyah yang membuat imajinasi Kang Ririk bicara soal imajinasi akil balik ini saya jadi berpikir bahwa di usia 12 tahun pun kalau nggak salah Nabi itu sudah dibawa berdagang keluar jauh dari Arab ke Yastrib itu kalau di kilometernya kan perjalanannya bisa berapa hari berapa malam itu nah artinya di usia itu Rasul sendiri sudah magang kan gitu sudah magang kan sudah magang berdagang sehingga ketika usia 15 tahun gitu ya Rasul sudah siap berdagang sendiri barangkali kan begitu sampai usia kemudian sebelum menikah 25 Rasul sudah cukup perdagangannya cukup perniagaannya pede melamar seorang saudagar kan begitu di Arab iya kan iya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita dengan sistem pendidikan sekarang ya usia 21 tahun lulus misalnya begitu ya itu mana cukup modalnya nggak cukup kan gitu kan untuk itu kan gitu jadi makanya ini terus terang aku setelah mengalami begitu apa namanya kesalahan yang kita lakukan dengan sistem pendidikan yang kita terapkan gitu ya ini
ini luar biasa. Banyak hal yang mubazir gitu ya. Eh. Pertama anggaran pendidikan, kemudian coba bayangkan yang katakanlah umur kita 75 tahun lah ya, selesai gitu ya, 75 tahun. Artinya hampir 25 tahun sendiri kita habiskan hanya untuk pendidikan. Artinya Iya. kita hanya bisa produktif ya kira-kira cuma kurang dari 50 tahun. Iya, iya, Kan iya. gitu. Bangsa ini rugi banget kalau menurut saya ketika masa produktivitas kita berkurang. Karena apa? Karena sistem pendidikan yang membuat kita lama untuk harvesting, untuk menuai bakat-bakat, untuk menuai keahlian produktivitas dari anak-anak muda, kan gitu, seperti itu. Nah, jadi terus terang itu. Terus kemudian kedua, ya terus terang mungkin berbagai macam penyakit juga akan terjadi ketika kemudian kita menahan reproduksi sampai usia begitu kan. Belum lagi kecelakaan di luar nikah segala macam gitu ya. Dan kalau kita lihat dari tokoh-tokoh bangsa kita itu ya, Soekarno di usia 21 tahun sudah jadi negarawan, sudah menjadi orator yang ulung apa segala macam gitu ya. Ya kalau dengan sistem pendidikan sekarang barangkali belum bisa menghasilkan orang-orang secemerlang itu dengan usia yang masih sangat muda gitu loh ya. Kita nih dengan sistem pendidikan sekarang barangkali baru bisa moncer benar-benar usia 30 tahun, 35 tahun kan gitu. Padahal usia 21 tahun pada saat itu kayak model Hamka, Soekarno, Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan itu sudah membuat organisasi besar. Iya, iya. Usia sangat muda. Di usia sangat muda. Berarti Kan gitu. begini, Kang. Dan satu lagi. Mereka barangkali kalau misalnya dulu ketika usia baru memasuki 15 tahun masih tinggal di rumah, tidak diusir tanda kutip dari rumah, gitu ya. Ya, dan itu sebenarnya kan bagian dari kultur kita kan. Ya. Usia akhir balik itu membuat mereka harus keluar dari rumah. Ya. Kalau makan masih bisa di rumah, tapi kalau tidur mereka bisa di surau, bisa di mana segala macam. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis sehingga resiko terjadi istilahnya kalau itu tuh kalau incest gitu, karena misalnya melihat kakaknya, melihat adiknya yang perempuan segala macam kan bahaya gitu loh. Sehingga secara kultural kita sebetulnya mendukung bahwa 15 tahun tuh anak mesti sudah berkarya di luar. Gitu loh. Sehingga di umur-umur 20 tahunan mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Persis. Sehingga bisa memikirkan orang lain seperti layaknya para tokoh-tokoh kita kan. Persis. Umur 20 tahun Soekarno udah bikin negara loh. Betul. Karena udah selesai dengan dirinya sendiri. Nabi Muhammad umur 25 udah selesai dengan diri sendiri, setelah itu mengalami kontemplasi, 40 tahun baru mikirin persis. Umat. 40 tahun akhirnya dapat ini kan, ketika sebetulnya usia orang memiliki semangat sosial ya di usia 40 ke atas gitu loh. Nah, sehingga memang ibaratnya gini lah ya, kalau Ismail Sunni kan bilang bahwa 3 tahapan hidup manusia ini. Pertama idealis sampai usia mestinya sih sampai usia 15. Sampai usia 20 tahun. Ya, 20 tahunan ya. Kemudian 20 tahunan sampai usia 40-an atau 50-an itu kapitalis katanya kan gitu loh. Ya, jadi dari idealis, kapitalis, kemudian baru setelah 40 tahun atau 50 tahun ke atas itu sosialis gitu loh. Nah, maka kemudian itu kan sebetulnya kayak apa ya? Nah, alamiahnya begitu. Ya, jadi ketika Rasul misalnya diangkat Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun, memang secara karakter, mentality manusia di usia 40 tahun itulah dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kalau 40-50 tahun masih belum punya jiwa sosial, itu anomali namanya. Dan masih banyak terjadi saat ini yang umur 40 tahun juga masih bingung mau ngapa-ngapain kan. Ya persis kan gitu. Kenapa? Karena kita nggak mempersiapkan secara dini semuanya. Kita nih masih itu banyak banget ya. Ya ini imajinasi aku aja. Ya syukur-syukur misalnya nanti bisa menginspirasi ya Muhammadiyah lah untuk membuat sistem pendidikan sendiri. Kan sekarang juga ada
dikenal dengan kurikulum merdeka Kurikulum kan gitu. merdeka, Ya udah betul. kita merdeka. Usia 15 tahun gimana caranya anak itu udah siap, udah memiliki keahlian ya. Sehingga dia udah bisa cari duit usia 15 tahun. Nah, itu. Kan Iya, gitu. betul. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dimulai di waktu yang nggak lama lagi karena kita sekarang ini terus berkejaran dengan waktu kan. Betul. Gitu. Bangsa kita juga akan tertinggal kalau kita tidak segera memperbaiki hal-hal yang dari imajinasi kecil ini, hal-hal yang mungkin nggak sebagian orang pikirin ya. Soal akil balik doang, dalam imajinasi Kang Rikrik ternyata mengimbasnya ke banyak sektor, pendidikan, soal hukum, soal macam-macam tadi. Luar biasa. Dan itu baru satu kelumit imajinasi dari Kang Rikrik, dan kita akan dalami lagi imajinasi Kang Rikrik yang lain. Tapi ingat, semakin dalam Anda menyelami imajinasi Kang Rikrik, semakin Anda akan lupa daratan. Saya Tata Gibrik dan juga Kang Rikrik undur diri, dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe serta komen kira-kira kita mau ngebahas imajinasi yang lain lagi apa. Mungkin terakhir statement dari Kang Rikrik. Ya harapannya gitu ya, apa yang saya pikirkan bisa menginspirasi. Tapi kalau enggak juga yang apa-apa juga. Oh, iya. Ya. Bebas. Bebas. Ya. Ini sebetulnya kalau Ustadz bilang bahwa ini hanya mengingatkan diri sendiri. Ya. Kalau ini bisa menginspirasi orang, ya alhamdulillah. Itu bonus saja ya. Bonus, ya. Tapi kewajiban kita udah tersampaikan. Iya, siap. Oke, ketemu lagi nanti di imajinasi Rikrik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.